Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita. Sampai pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita semuanya datang kembali ke majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan langkah kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab 11, Al-Mujahadah, bersungguh-sungguh dan berjuang dalam beribadah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini rahimahullahu ta'ala, kita akan masuk pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis pertama dalam bab ini, hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun maknanya dari Allah azza wajalla. Bedanya dengan hadis nabawi. Hadis nabawi itu makna dan redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah, lafadznya dari Rasulullah. Kalau Al-Qur'an itu maknanya dari Allah, redaksinya juga dari Allah. Ya. Membacanya kita mendapatkan pahala tilawah. Membacanya kita mendapatkan pahala tilawatul Quran. Tapi kalau al-hadis qudsi tidak ada pahala tilawah, melainkan kita mendapatkan pahala-pahala yang lain seperti pahala menuntut ilmu, pahala menghafal hadis, pahala mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam bab ke-11 ini. Hadis ini juga dikenal para ulama dengan sebutan hadis wali. Hadisul wali, hadis tentang wali. Ya.
karena hadis ini berbicara tentang wali-wali Allah, tentang para kekasih Allah. Waliyun itu artinya orang dekat, ya. Bisa juga diartikan sebagai teman, bisa juga diartikan sebagai kekasih. Maka kalau disebut waliullah atau auliaullah, maka yang dimaksud di sini tentu adalah para kekasihnya Allah, orang-orang terdekatnya Allah. Bahasa mudahnya, ring satunya Allah. Kalau orang penting punya ring satu, Allah juga punya orang-orang terdekat di sisi Allah. Ya, orang-orang terdekat Allah ini sering disebut dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu sebagai aulia. Ya, aulia itu jamak dari wali. Waliyun jamaknya auliya'u. Ya, auliya'u. Lah, hadirin dimuliakan Allah, kita akan membaca hadisnya terlebih dahulu sebelum kita nanti akan mencoba menyelami apa saja faidah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi kalau hadis qudsi itu setelah Rasulullah bersabda, Allah berfirman, begitu. Ya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku benar-benar akan menyatakan perang terhadapnya. Nah, ini kalimat pertama ini yang menjadikan hadis ini disebut dengan hadisul wali. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya. Jadi kalau berani nyentuh walinya Allah, berani macam-macam sama kekasihnya Allah, orang terdekatnya Allah, Allah menyatakan perang terhadapnya. Perang lawan manusia saja kita belum tentu menang, apalagi perang melawan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi harus diperhatikan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perbuatan mimma aftaradtuhu alaihi, yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan tidaklah ia mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbah, kecuali pasti aku akan mencintainya. Nah, ini syarat wali ini. Mau jadi wali ada syaratnya. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan ayatnya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah.
Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, sungguh aku akan memberinya, atau a'taituhu, aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adani, kalau dia memohon pertolongan kepadaku, la'u'idannahu, sungguh aku akan menolongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan atau keutamaan yang dimiliki oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa setiap orang beriman berpeluang untuk menjadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu tidak hanya terbatas orang-orang yang memiliki nasab yang baik. Kekasih Allah itu juga tidak ditentukan dari orang-orang yang punya keturunan Nabi misalnya, ya. Tidak sama sekali. Belum tentu juga yang keturunan Nabi itu adalah wali Allah, ya. Jadi tidak ada batasan seperti itu dan tidak ada syarat seperti itu, ya. Maka kita harus pahami betul, wali Allah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis ini. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh benar-benar walinya Allah, sungguh benar-benar wali-walinya Allah adalah mereka yang la khaufun alaihim, tidak pernah takut, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Ya, jadi orang itu kalau sudah makomnya makom wali, dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir sama masa depan, dan dia tidak pernah bersedih sama masa lalu. Ya. Kenapa? Kenapa dia tidak pernah takut sama masa depan dan dia tidak pernah sedih sama masa lalu? Karena dia adalah orang terdekatnya Allah. Dia tidak pernah khawatir sama masa depannya. Dia tidak pernah khawatir atas orang yang mencoba membahayakannya. Dia tidak pernah khawatir rizkinya besok pagi. Dia tidak pernah khawatir atas siapapun yang mengancam hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin seyakin-yakinnya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana, kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar di dalam gua ketika hendak hijrah ke Madinah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Dia tidak pernah khawatir pada problem dan masalah yang datang dalam hidupnya, karena dia meyakini masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah, zat yang maha besar. Ya. Dia tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Begitu juga pada masa lalunya, takdir yang menimpanya, dia tidak pernah bersedih hati. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah bersedih atas takdir dan ketentuan Allah. Kenapa? Karena dalam benaknya selalu dia mengingati Allah dan mengatakan bahwa semua yang terjadi ini pasti atas izin Allah, semuanya atas pengetahuan Allah, dan semuanya pasti ini terbaik buatku. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Komentarnya selalu kalimat itu. Ya Rabb, tidaklah kau menciptakan ini semua dengan kesia-siaan. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya buatku. Ya. Lah siapa mereka yang mereka ini tidak pernah khawatir sama masa depan, tidak pernah sedih sama masa lalu? Di ayat 63-nya Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan ketakwaan. Jadi syarat jadi walinya Allah itu harus mukmin. Tidak mungkin
seorang yang menyekutukan Allah itu jadi walinya Allah. Ini harus garis bawahi ya. Alladzina amanu, dia harus beriman dengan sepenuh keimanan. Tidak mungkin orang yang masih percaya kesaktian ini, kesaktian itu terus jadi walinya Allah. Ya. Bertapa sekian hari, ya, mencari jejak, ya. Tidak makan sekian waktu agar ada kekuatan, ya, agar ada zat-zat lain yang membantu dia, yang menolong dia, yang menjadi pasukannya, ya, yang meyakini bahwa ada kekuatan yang sebanding atau lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, terus kok dia jadi wali Allah? Tidak mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan alladzina amanu, ini adalah orang-orang yang beriman, yakin, percaya hanya kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan ketakwaan. Tafsir takwa itu dalam ayat ini ada pada hadis yang kita baca tadi, bahwa para kekasih Allah itu cirinya aktivitas ketakwaannya itu dua. Wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bi syai'in mimma aftaradtuhu ilaihi. Tidaklah seorang hamba dari hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan yang aku wajibkan. Jadi amalan wajib, dia tidak pernah meninggalkan amalan wajib. Jadi, kalau ingin jadi walinya Allah tidak boleh meninggalkan amalan wajib, ya. Amalan wajib yang diperintahkan Allah harus dikerjakan. Amalan wajib itu apa saja, Ustaz? 1, sholat, ya. 2, puasa Ramadan, ya. Wali Allah kok nggak pernah puasa Ramadan, ya, bukanya siang hari. Loh, saya udah wali kok, ya, boleh puasa kapan saja, buka kapan saja. Ini sudah jelas kan? Sudah jelas ini bukan wali, ya. Sudah jelas ketidakjelasannya, ya. Zakat, ya, dia bayar zakat fitrinya, dia bayar zakat malnya jika dia termasuk orang yang wajib zakat. Haul, sudah 1 haul, sudah mencapai nisab, keluar zakat. Haji, kalau dia sudah mampu haji. Kalau tidak mampu haji, tidak ada kewajiban haji, ya. Ini catatan ya. Haji itu amalan yang hanya diwajibkan untuk orang yang mampu. Mampu yang pertama itu mampu finansial. Kalau kita tidak termasuk orang yang mampu finansial, ya, tidak wajib. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara haji harus ngutang, harus ini, harus itu, ya, kebutuhan pokok dikorbankan. Tidak wajib. Ya, malah kalau jenengan memaksakan haji dengan kondisi yang seperti itu, haji jenengan tidak memenuhi syarat istita'ah. Tidak dapat pahala juga. Capek-capek sampai sana nggak dapat pahala. Di haji itu hanya kewajiban bagi hamba Allah yang beriman yang mampu. Wajib yang wajib-wajib. Di antara amalan wajib itu apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Itu amalan wajib. Ya, tidak mungkin jadi wali kalau orang suka maksiat kepada Allah. Kalau orang masih suka melanggar perbuatan dosa. Karena amalan wajib itu diantaranya adalah meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Cukup amalan wajib? Belum. Ada yang kedua, wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Allah ulangi kalimatnya. Ya. Dan tidaklah hambaku, ini redaksinya Rasulullah, ya, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nafilah. Nafilah itu amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah, kecuali mesti aku akan cinta kepadanya. Tidaklah dia melakukan yang wajib dan yang sunnah kecuali pasti aku akan jatuh cinta kepadanya. Hatta uhibbah, keniscayaan ini, ya. Kalau wajib dipenuhi, sunnah ditambahkan. Dan setiap amalan wajib itu mesti ada sunnahnya. Salat 5 waktu ada sunnah rawatib, ya. Puasa Ramadan ada sunnah Syawal, ada sunnah Ayamul Bid, ada sunnah Senin Kemis, ada sunnah Daud, ada sunnah Arafah, ya, Asyura, ya, dan lain sebagainya. Kemudian
Zakat sunnahnya infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Kemudian haji ada sunnah umroh dan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW dalam kehidupan 24 jam. Jadi jangan remehkan amalan sunnah, karena amalan sunnah ini syarat untuk jadi wali. Sunnah berpakaian, sunnah bertutur kata, sunnah berakhlak mulia, sunnah menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga perut, menjaga kemaluan, menjaga langkah kaki. Ya, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Kalau sudah begitu kata Allah, Pak, hatta uhibbah, tidaklah seorang hamba melakukan keduanya kecuali aku akan mencintainya. Ya, wa in ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya. Itu maksudnya apa? Aku akan menjaga telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjaga matanya yang dia gunakan untuk memandang. Aku akan menjaga tangan dan kakinya. Aku akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Ya. Makanya tanda seseorang itu dicintai Allah itu dua, kata para ulama. Orang itu kalau dicintai Allah tandanya dua. Kalau kita ini ingin lihat hari ini, detik ini, menit ini, kita ini sedang jadi hamba Allah yang dicintai Allah, atau justru sebaliknya, hamba yang dibenci sama Allah, Allah berpaling dari kita. Tandanya itu dua, kata para ulama. Tanda yang pertama, Allah itu kalau senang sama kita, kalau cinta sama kita, kalau ahbabtuhu, jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu tidak kasih kita banyak harta. Harta itu bukan tanda seorang itu disenangi Allah. Allah tidak kasih kita kebahagiaan sementara, itu tanda. Toh banyak orang yang sedih tapi ternyata ahlul jannah. Toh banyak orang yang diuji ternyata penghuni surga. Berarti bukan itu parameternya. Kata para ulama, menyadur dari hadis ini dan banyak hadis yang lain, tanda orang itu dicintai Allah yang pertama, Allah akan persulit dia untuk melakukan dosa dan maksiat. Allah akan carikan cara bagaimana hamba ini sulit berat melakukan dosa dan maksiat. Semua jalannya ditutup untuk bermaksiat. Ada saja alasan yang menyebabkan dia ini akhirnya jadi tidak bermaksiat. Mau maksiat tiba-tiba ada orang lewat. Ya, kayak dosa itu kan ciri-cirinya dua ya. Satu, kata Rasulullah, yang bikin deg-degan. Yang kedua, kita benci kalau dilihat orang. Itu dosa. Dosa itu bikin kita ragu, deg-degan. Yang kedua, apa? Kalau dilihat orang kita benci. Ya. Nah, orang-orang yang dicintai Allah, ini orang-orang yang memiliki tanda ini. Yang pertama ini, dia adalah orang yang dipersulit Allah untuk bermaksiat. Jadi, mau maksiat itu sulit, dihalang-halangi sama Allah. Ini tanda dicintai Allah nih, dijaga anggota tubuh nih. Dalam sebuah hadis sahih yang kemudian disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, ya, kitab sirah nabawiyah yang sangat terkenal itu. Di situ beliau menyebutkan satu hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika beliau bersabda, "Ma kuntu a'malu amaliyatan jahiliyatan illa fisnataini fi hayati." Tidaklah aku melakukan amalan jahiliyah dalam hidupku. Aku tidak pernah melakukan amalan jahiliyah dalam hidupku, kata Rasulullah, kecuali 2 kali saja dalam hidupku. Di Rasulullah sendiri yang cerita nih ke sahabat. Aku ini belum pernah melakukan amalan jahiliyah, belum pernah melakukan, kalau bahasa kita itu kebiasaan buruk lah ya, atau dosa, ya, kecuali 2 kali saja dalam hidupku. Para sahabat penasaran, loh, Rasulullah pernah melakukan amal jahiliyah? Para sahabat tanya, ya, apa itu ya Rasulullah? 2 itu. Kemudian Rasulullah bercerita,
dulu di masa mudaku ketika aku hidup di Mekah, kami anak-anak kecil ini diperintahkan oleh orang-orang tua kami untuk mengembalakan kambing, mengembalakan domba-domba di luar kota Mekah, mencarikan makanan. Ya, dan kami dibayar atasnya. Kemudian kata Rasulullah, ketika kami sedang mencarikan rumput untuk kambing-kambing ini, maka aku mendengarkan suara dendangan-dendangan musik yang sangat keras. Ada berasal dari dalam kota Mekah. Kemudian aku pun penasaran dengan suara-suara itu. Aku bertanya kepada kawanku, wahai kawanku, suara apa itu? Maka kawanku menjawab, wahai Muhammad, itu suara jika ada seorang laki-laki meminang seorang putri dari pembesar Quraisy, maka akan ada acara di situ, pesta. Ditabuhkan dendangan-dendangan musik, kemudian laki-laki dan perempuan bercampur di situ. Ya. Itu tanda bahwa ada pesta, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata, aku pun berkehendak untuk mendatangi suara itu. Karena penasaran, Rasulullah berkehendak untuk datang ke tempat itu. Selangkah dua langkah kaki, aku mendekat ke tempat itu, mau masuk ke kota Makkah. Tiba-tiba rasa kantuk yang sangat berat menghampiriku. Sampai akhirnya aku tertidur pulas. Sampai kemudian ketika aku terbangun, suara itu sudah menghilang. Aku bertanya kepada kawanku, di mana suara itu, wahai fulan? Maka kawanku berkata, bagaimana kau ini Muhammad? Kalau acaranya selesai, maka suaranya juga selesai. Kata Rasulullah, hal itu tidak hanya terjadi satu kali dalam hidupku. Beberapa hari kemudian ada suara itu lagi. Dan kemudian aku mencoba untuk mendatanginya. Dan untuk kedua kalinya, aku merasa ngantuk. Dan kantuk itu sangat berat. Sehingga aku pun terlelap. Dan aku ketika terbangun tidak mendapati lagi suara tersebut. Ya. Ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa orang-orang yang dicintai Allah itu selalu dicarikan cara oleh Allah agar dia bisa terhindar dari dosa. Dijaga anggota tubuhnya dari maksiat. Ada saja. Ya. Mau diajak maksiat sama teman, tiba-tiba hujan turun. Ya, mau diajak melakukan keburukan, tiba-tiba ban bocor. Ya, dicarikan cara oleh Allah supaya kita ini sibuk dalam kebaikan, bukan sibuk dalam keburukan. Ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua, orang-orang yang dicintai Allah itu tidak hanya dipersulit ketika dia hendak bermaksiat. Ciri yang kedua apa? Dia dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan sholih dan ketaatan. Dicarikan jalan, dibentangkan jalannya untuk dekat dengan kebenaran, dekat dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ada seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu ini suatu hari datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Dengan wajahnya yang penuh masalah. Rasulullah bingung dengan orang ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Istaghfirillah, tub ilallah, irji." Ya, pulang kamu, beristighfar banyak-banyak, tobat sama Allah. Karena itu perintah, sahabat Ma'is ini pulang. Besoknya datang lagi kedua kalinya. "Ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Sama. Irji, istaghfirillah, summa tub ilallah. Pulang kamu, istighfar, bertobat. Pulang dia. Hari ketiga datang lagi dengan permintaan yang sama, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Diperintah dengan perintah yang sama. Sampai hari keempat ketika dia datang lagi meminta permintaan yang sama, Rasulullah tidak menyuruh orang ini pulang. Melainkan Rasulullah bertanya, "Madza bika ya Ma'is?" Apa yang sedang terjadi padamu? Apa yang telah terjadi padamu wahai Ma'is?
Kenapa 4 hari berturut-turut kamu datang kepadaku dengan permintaan yang sama? Maka kemudian Ma'is ini berkata, kuntu zanaitu ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah tidak langsung percaya. Ini kita harus contoh Rasulullah. Orangnya sudah ngaku, Rasulullah cek dulu. Apakah kamu benar berzina? Benar ya Rasulullah. Ya. Kau benar-benar berzina sebagaimana wadah air yang telah masuk ke dalam sumur, kata Rasulullah. Ya, betul-betul masuk itu, betul-betul kamu melakukan zina, bertemu kemaluan satu dengan kemaluan yang lain. Maksud Rasulullah begitu. Benar ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah. Ya, fatahhirni ya Rasulullah, maka sucikan aku ya Rasulullah. Maksudnya sahabat ini merasa menyesal dengan perbuatan dosanya. Dia ini seorang yang sudah menikah, punya istri, punya keluarga, tapi berzina dengan wanita lain. Ya. Berat hukumannya, hukumannya rajam. Maka Rasulullah konfirmasi lagi. Apa kata Rasulullah kepada sahabat yang ada di sekitarnya? Ahuwa majnun? Apakah dia orang gila? Apa dia kehilangan akalnya? Kok bisa ngomong ngelantur kayak gitu? Tidak ya Rasulullah, dia sehat walafiat, dia waras ya Rasulullah. Ayashrabul khamra? Apa dia baru minum khamr? Kok ngomongannya ngelantur? Rasulullah mengenal Ma'is bin Malik ini seorang yang baik, tapi dia tergelincir dalam dosa. Akhirnya kemudian seorang sahabat membaui bau mulutnya dan berkata, "Enggak ya Rasulullah, dia tidak sedang minum khamr." Maka kemudian Rasulullah memutuskan Ma'is bin Malik ini harus dihukum dengan hukum rajam. Waktunya datang, harinya tiba, Ma'is bin Malik ditanam di sebuah lubang, disisakan di leher dan kepalanya, kemudian dilempari dengan bebatuan. Hukuman rajam itu tidak boleh menggunakan batu yang besar, karena kalau batu yang besar sekali lempar langsung mati. Tidak boleh juga batu-batu kerikil. Kenapa? Karena nanti menyiksa orang yang bersalah ini. Batunya sedang. Ya, kata Syekh Utsaimin, kenapa batunya sedang? Agar dia merasakan pedihnya dilempari batu, sebagaimana urat sarafnya merasakan nikmat ketika dia berzina dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi kafarat di dunia, penghapus dosa-dosanya di dunia, agar taubatnya diterima oleh Allah. Ini kafarat dosa zina, hadirin. Ya, kemudian akhirnya dilangsungkanlah yang namanya hukuman rajam ini, sampai akhirnya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu meninggal. Setelah meninggal belum selesai masalahnya. Ketika Ma'is bin Malik sudah dihukum, muncullah perselisihan di kota Madinah. Para sahabat terpecah menjadi 2 bagian. Satu kubu mengatakan Ma'is ini su'ul khotimah, karena perbuatan terakhirnya berzina. Ya. Satu kubu yang lain mengatakan Ma'is ini husnul khatimah, karena dia datang kepada Rasulullah minta untuk bertobat. Ya. Satu hari isu ini beredar. Ya. 2 hari masih diperbincangkan, 3 hari panas itu antara 2 kubu ini. Sampai hari keempat Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian bersabda, tuba li Ma'is, tuba li Ma'is, tuba li Ma'is. Sungguh beruntung Ma'is, sungguh beruntung Ma'is, sungguh beruntung Ma'is. Sesungguhnya taubatnya Ma'is diterima oleh Allah. Dan mulianya dan agungnya taubatnya Ma'is apabila dibagikan kepada seluruh penduduk dunia, maka seluruh penduduk bumi ini mendapatkan bagian dari taubatnya Ma'is. Ya, saking agungnya taubatnya Ma'is di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dicintai Allah itu, kalau dia jatuh dalam kubangan dosa, dia tergelincir dalam lumpur kemaksiatan, Allah akan carikan jalan dan Allah akan carikan cara agar dia mudah mendatangi kebaikan. Bahkan sampai ketika dia jatuh dalam kesalahan, Allah mudahkan semua urusannya, Allah ringankan amalan solehnya, Allah
mudahkan jalannya untuk mendatangi kebaikan. Ini ciri kedua. Jadi jasadnya dari atas sampai bawah itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ciri orang-orang yang dicintai Allah. Maka kalau kita ingin menanyakan kepada diri kita, apakah kita ini dicintai Allah atau tidak, tanyakan dua hal itu. Apakah ada dalam diri kita? Apakah ketika maksiat ada di depan kita, kita mudah untuk melakukannya? Apakah ketika amalan solih ada di hadapan kita, kita berat untuk melakukannya? Jika yang terjadi adalah maksiat di depan mata, kita berat untuk melakukannya, gelisah, takut ketahuan, kemudian berat, deg-degan, nanti bagaimana dosa saya kalau melanggar bagaimana, masih banyak berpikir ulang untuk bermaksiat. Dan ketika amalan soleh ada di depan mata kita, kita ringan segera mengambilnya. Maka semoga itu adalah ciri bahwa Allah sedang perhatian, sedang cinta kepada kita. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, hadirin, amalan soleh di depan mata kita berat, azan berkumandang, sulit kaki kita untuk segera mengambil air wudhu, ada ajakan kebaikan, sulit tangan kita untuk mengulurkannya, ya. Dan ketika dosa dan maksiat ada di depan mata, kok mudah sekali kita mencobanya, mudah sekali kita untuk akhirnya melakukannya. Hati-hati, hadirin. Jangan-jangan itu tanda Allah sedang benci kepada kita. Karena para ulama mengatakan, wa min alamati sukhtillah ayyusghilal abda bima la yanfa. Di antara tanda bencinya Allah kepada seorang hamba, Allah akan sibukkan dirinya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya. Ya. Bandulnya dua ini, hadirin. Parameternya dua ini. Ya, parameternya dua ini, dan sekaligus ini menjadi privilege, keistimewaan para walinya Allah. Wali-wali Allah itu orang-orang yang ada alarm dalam dirinya, ada pedal rem. Ketika dia melihat kemaksiatan, pedal rem ini akan berfungsi untuk menjaga dirinya. Ketika dia melihat amal solih, maka dia akan bersegera untuk mengambilnya. Ya. Tidak hanya itu fasilitasnya, ada fasilitas kedua. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Atau dalam hadis ini, wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia memohon kepadaku, aku akan berikan apa yang dia inginkan. Ya. Dikasih semua sama Allah apa yang dia minta. Wala in ista'adani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah, satu harus beriman dengan sebenar keimanan, mentauhidkan Allah satu-satunya tujuan beribadah, satu-satunya tempat bersandar. Yang kedua, membuktikan keimanan dengan ketakwaan. Ya. Dengan apa? Dengan mengerjakan amalan wajib, menghiasi dengan amalan sunnah. Jadi jangan hanya, kalau ingin jadi wali Allah, jangan hanya mencukupkan diri dengan amalan wajib. Atau sebaliknya, malah sibuk sama yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ya, jangan sampai sibuk zikir, sholat masbuk. Ada orang begitu ya, saya dapat amalan dari guru saya, Ustaz, zikir istighfar 10.000 kali. Bagus gak? Bagus ya, tapi sholat subuhnya jam 6, sholat duhurnya 2:30. Ya keliru hadir. Zikir amalan sunnah ya. Sholat fardu amalan wajib. Jangan kebolak-balik. Ada prioritas amal, wajib dulu. Bermain cantik, tambahkan amalan-amalan sunnah. Ya. Nah, itu tanda atau syarat jadi wali Allah. Kalau sudah jadi walinya Allah, Allah jaga raga kita dari segala kemaksiatan, Allah jaga tubuh kita dari segala penyakit dan kepikunan. Ya. Kalau minta dikasih, kalau mohon perlindungan ditolong sama Allah. Nah, ini. Dalam hadis yang lain, hadis Anas, ya, masih hadis qudsi ya, dari Nabi SAW fima yarwihi ar-rabbihi, dari Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Rabbnya Azza wa Jalla, qala, Allah berfirman,
idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal itu segini ya, sibro, taqarrabtu ilaihi dhira'a, aku akan mendekatkan dirinya, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dhira' itu segini, dari sini ke sini itu dhira', ya. Dan barang siapa di antara hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Sedepa itu segini, ba'a itu segini, dari ujung ke ujung, ya. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa setiap amalan salih yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Fadhkuruni adzkurkum. Ingati aku akan mengingatimu, kata Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu, kata Rasulullah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah mengenalimu di masa sulitmu. Lihat. Jadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat dengannya. Ya. Allah itu dekat sekali dengan kita, ya. Kita ini kan sangat dekat dengan apa? Dengan hati kita, ya. Organ yang paling dekat dengan kita itu kan hati kita. Sebelum kita kirimkan ke tangan, ke kaki, ke pikiran, ke mata, ke pendengaran kita, ya, hati kita ini yang pertama kali merasa, ya. Tapi tahukah kita bahwa Allah itu lebih dekat dengan hati kita daripada kita sendiri, ya. Allah itu berfirman di dalam surah Qaf ayat ke-16, ketika Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang digelisahkan hatinya, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Yang dipikirkan hati kita itu, yang digelisahkan hati kita itu Allah mengetahui. Kemudian Allah katakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri, kata Allah. Jadi Allah itu dekat tadi. Sebenarnya Allah itu sangat dekat. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Ya. Untuk mendekat kepada Allah itu modalnya tadi amal salih, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksud hadis ini dimasukkan dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan adalah, ya, agar kita ini segera menyegerakan kebaikan, karena balasannya juga segera. Ya. Balasan kebaikan dari Allah juga segera dan lebih besar. Jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda-nunda amalan salih. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ini hadis yang sangat masyhur, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ni'matani, ada dua nikmat, kata Rasulullah. Maghbunun itu secara bahasa artinya kurang, atau diartikan dua nikmat. Maghbunun yang manusia merugi, kebanyakan manusia merugi di dalamnya, ya. Jadi jual rugi, ya. Kalau jualan itu dia jual rugi. Modalnya sekian, dia jualnya lebih rendah harganya dibandingkan modalnya. Nah, dua nikmat ini adalah modalnya. Apa? As-sihhatu wal faragh. Kata Imam At-Tibbi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kita ini sedang berniaga dengan Allah.
barang dagangannya Allah itu surga. Modalnya untuk kita membeli surganya Allah itu modalnya adalah sehat sama waktu luang. Lah banyak orang itu yang ketika membeli barang dagangannya Allah surga itu dia rugi. Karena sudah jelas-jelas punya modal untuk beli dagangan. Ya. Tapi dia tidak menggunakan sebaik-baiknya. Ya. Kalau dua hal ini terkumpul, kok kemudian dia tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya, dia merugi. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada orang yang sehat. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Ada orang yang sehat tapi dia tidak punya waktu untuk beramal saleh. Ya. Sehat, saking sehatnya terus dia sibuk bekerja, sibuk ngurus dunia sampai nggak ada waktu buat akhirat. Tapi sebaliknya ada orang yang punya waktu tapi tidak sehat tadi. Dia sudah jatuh di waktu tuanya, dia sudah mulai sakit, dia sudah mulai lemah, ya, sudah berdiri tidak kuat, sudah jalan tidak mampu, sudah lemah ingatannya, ya. Jadi dia waktunya banyak, tapi dia tidak punya kesehatan. Lah, kata Imam Ibnu Jauzi, kalau ada orang yang punya dua nikmat ini berkumpul dari dirinya, ya, dalam dirinya, dia sehat, dia punya waktu luang, ya, semoga seperti kita hari ini, jadi sehat, punya waktu, ya. Lah kok kemudian dia tidak bisa maksimal beramal sholih, maka sungguh dia orang yang rugi. Karena harusnya kalau orang sehat, punya waktu, dia bisa jual modalnya ini dengan keuntungan yang banyak. Dia bisa memproduksi amal soleh kan. Lah kok sehat, punya waktu, dia biarkan waktunya berlalu begitu saja, habis sendiri. Ya, habis. Ya. Kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan cemburu itu banyak jenisnya. Ghirah atau cemburu itu banyak jenisnya. Cemburu yang paling penting itu cemburu kepada waktu. Cemburu kepada waktu. Kenapa cemburu kepada waktu? Ya. Karena waktu ini berjalan terus dan modal utama kita ini waktu. Ya. Semakin hari semakin berkurang waktu kita. Maka kita harus cemburu, jangan sampai waktu kita ini terbuang sia-sia. Ya. Saking pentingnya waktu, hadirin. Para ahlul hikmah itu sampai mengatakan menyesali waktu yang telah berlalu sama halnya dengan menyia-nyiakan waktu yang akan datang. Saya ulangi kalimatnya ya. Menyesali waktu yang telah berlalu itu sama dengan menyia-nyiakan waktu yang akan datang. Karena bahkan menyesali waktu itu sesuatu kemubadiran, hadirin. Ya. Terbuang waktu kita 1 jam, terus kita sesali. Waktu untuk menyesali waktu itu ketersia-siaan, ya. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita harus memanfaatkan waktu kita detik per detik ini dalam kebaikan-kebaikan. Apa kata pepatah Arab? Al-waqtu kas-saif. Ya. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak memotong waktu, kamu akan dipotong oleh waktu. Ya. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa memotongnya, kamu yang akan dipotongnya. Ya. Makanya kisah-kisah salaf itu kisah-kisah yang luar biasa. Anda kenal ada seorang ulama salaf yang sangat terkenal, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu murid kesayangannya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, pencetus madhab Hanafi, ya, beliau itu punya murid kesayangan namanya Abu Yusuf. 2 murid kesayangannya, Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf itu hadirin diriwayatkan oleh muridnya sendiri. Muridnya namanya Ibrahim bin Jarrah. Ibrahim bin Jarrah ini bilang di akhir hayat guruku Abu Yusuf, beliau ini terbaring di atas tempat tidurnya dan sering sesekali pingsan.
Jadi saking beratnya sakitnya itu pingsan. Dan ketika aku datang ke rumahnya, beliau ini dalam keadaan pingsan kemudian siuman. Ketika dia siuman, ya, dia melihat aku mengunjunginya dan dia berkata, "Wahai Ibrahim, ya, bagaimana pendapatmu tentang permasalahan fikih ini?" Jadi dalam kondisi sakit itu tanya permasalahan fikih, diskusi permasalahan fikih. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan fikih ini? Ya. Maka kemudian Ibrahim bin Jarrah berkata, apa ini layak dibahas wahai Imam saat kondisimu seperti ini? Maka Imam Abu Yusuf ini, ya, berkata, tidak apa-apa. Siapa tahu kalau ini menghasilkan satu ilmu, karena ilmu ini ada orang yang terselamatkan. Kata Abu Yusuf kepada Ibrahim. Kemudian dibahas lagi, wahai Ibrahim, mana yang lebih utama? Orang yang berhaji lempar jumroh pakai kendaraan atau dia jalan kaki? Dalam kondisi sakit tuh hadir. Bahas tentang apa? Lempar jumroh itu mana yang lebih baik? Jalan kaki apa naik kendaraan, naik unta? Karena Ibrahim bin Jarrah ini nggak enak kan sama gurunya, walaupun sebenarnya miris lihat gurunya sakit kok malah ngajak diskusi. Akhirnya dijawab, lebih afdol yang naik kendaraan wahai guru. Ya. Kemudian Abu Yusuf berkata, salah. Ya. Kalau gitu lebih afdol yang jalan kaki wahai guru sambil lempar jumroh. Ya, kata Abu Yusuf, salah juga. Kemudian yang benar apa guru? Yang benar adalah kamu jalan kaki di tempat-tempat yang dianjurkan untuk berdoa, dan kamu naik kendaraan di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk berdoa. Ya, baik guru, terima kasih ilmunya. Setelah itu, dalam kondisi itu, Ibrahim bin Jarrah pamit tadi. Pamit, kata Ibrahim bin Jarrah, sebelum aku mencapai pintu depan rumah Abu Yusuf, aku mendengar Abu Yusuf mengerang kesakitan. Kemudian ketika aku mendatanginya, ternyata beliau sudah wafat. Coba hadirin, ya. Ulama salaf dulu tidak membiarkan sedikit waktunya hilang walaupun ajal sudah di depan mata. Ya. Abu Yusuf itu seorang ulama yang terkenal kesolihannya, ya. Sebelum meninggal dia sempat membahas tentang ilmu. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang seorang ulama bernama Khalid Al-Farahidi. Khalid bin Ahmad Al-Farahidi ini ulama bahasa, ulama tata bahasa, punya kitab terkenal, kitab kamus terkenal namanya Kitabul Ain. Beliau itu punya perkataan yang sangat luar biasa. Dan ini kalau dibaca oleh orang-orang sekarang ini kayaknya kita malu hadirin. Apa kata beliau? Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan, kata beliau. Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan. Dibagi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, waktu makan itu waktu yang mubadir. Karena buang-buang waktu. Ya. Kalau bisa makan itu disingkat. Jadi ada ulama namanya Abul Wafa. Ya, kalau makan roti, ya, beliau nggak mau makan roti sendiri kemudian minum sendiri. Rotinya dicelupin di gelas, diaduk kemudian sekali minum, biar nggak habis waktunya. Ya, semua ulama salaf begitu, karena sadar betul bahwa waktu ini nikmat yang gara-garanya kita nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, aku belum pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku saat matahari tenggelam. Setiap kali matahari tenggelam, aku menyesal melebihi penyesalanku dengan sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupku. Ya. Di penyesalan yang paling beratnya Ibnu Mas'ud itu ketika matahari tenggelam. Apa kata beliau? Waktuku berkurang, tapi amalanku belum bertambah. Waktuku berkurang, amalanku masih gini-gini aja, ya, belum bertambah. Ya. Jadi kita ini harus
berusaha hadirin, jangan sampai waktu kita ini terbuang sia-sia. Karena tadi magbun, merugi. Dikasih sehat sama Allah, dikasih waktu luang sama Allah, tapi amalannya gini-gini aja. Amalannya nggak ada yang berkualitas, nggak bertambah, ya. Nggak mencoba memanfaatkan waktu, nggak mencoba memikirkan apa kontribusi saya untuk Islam ini, apa kontribusi saya untuk orang banyak di sekitar saya, apa potensi yang Allah berikan pada diri saya. Ini harus kita gali terus jadi, ya. Jangan sampai kemudian waktu kita terbuang sia-sia, ya. Jadi 2024 ini harus lebih, mumpung masih tanggal 1 hari ini, ya, harus lebih bermanfaat. Manfaatnya harus luas, ya. Harus lebih bisa menyadarkan diri untuk semakin bisa berubah ke arah yang baik. Harus lebih sholih, harus lebih taat, harus lebih mencari kualitas amalan yang lebih baik, ya. Ini hadirin dimuliakan Allah, ya. Agar kita tidak merugi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi tadi. Ada orang yang sahih, sehat, tapi tidak punya waktu. Ada orang yang punya waktu tapi tidak sehat. Nah, kalau orang sehat, punya waktu, kok dia tidak maksimal dalam beramal, maka dia disebut orang yang merugi. Karena sudah dikasih modal sama Allah tapi tidak dapat untung, ya, tidak bisa membeli surga. Inilah yang kemudian harus kita jaga, hadirin. Nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan, semoga menjadikan kita ini lebih bisa sadar bahwa kita harus segera dan harus bersungguh-sungguh dalam menggapai sebuah amalan salih yang semoga dengannya memperberat timbangan amal salih kita dan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin kita sampaikan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut nanti di hadis-hadis berikutnya. Ini bab ini hadisnya cukup banyak, jadi kita jadikan beberapa pertemuan insyaallah taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu kana barrar rahima. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.